Udah dan uni-uni, Bang. Karena Pak Wakil Gubernur ini anak saya juga dari hitungannya. Halo. Ya. Saya senantiasa senang untuk bertemu dengan generasi muda. Karena generasi muda pertama punya perspektif yang pasti berbeda dengan generasi-generasi setelah saya dan generasi-generasi tentu yang pasti lebih tua dari Anda semua. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena perkembangan dan kemajuan perubahan itu cepatnya luar biasa, sangat cepat. Kalau anak-anak muda itu tidak tanggap, maka pasti akan hilang satu generasi. Kita bersyukur bahwa disrupsi teknologi itu justru telah membuat generasi muda itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu bergerak luar biasa dan memberi pengaruh-pengaruh yang berbeda dibandingkan 10 bahkan hingga 20 tahun yang lalu terhadap kebijakan publik yang dicetuskan oleh pemerintah. Itu beda sekali. Karena itu juga saya minta pada Pak Wagub, Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk berdialog, meskipun Anda berdua orang muda misalnya, jangan mengikuti perspektif orang tua. Karena perspektif orang tua itu sudah terkurung, sudah di zona nyaman, sudah di comfort zone, tidak mau keluar dari wilayah yang tidak comfort. Contoh misalnya, saya itu kalau ketemu Pak Bupati, itu pasti mintanya anggaran di seluruh Indonesia, dari mana, dari A sampai Z. Beberapa yang saya minta, yang saya ketemu, termasuk misalnya Odi, ceritanya sudah beda. Odi bertanya pada saya panggil Pak Odi aja, Pak Gub, gimana bisnis, gimana ekonomi, gimana usaha sedemikian rupa yang bisa didorong di Sumatera Barat. Jadi lain perspektifnya. Perspektif itu yang diperlukan oleh pemerintah. Karena kalau kita, ya, ini kalau ada kue besar sekali, 100% gitu, untuk apa yang disebut dengan produk domestik bruto (GDP), ya, 100%. Jadi semua orang yang tinggal di Indonesia ini bergiat. Terus kalau dinilai dengan penghasilannya rata-rata per tahun per kepala, itu dikumpulkan jadi satu, lalu dicari dari mana sumbernya. Dari sumber-sumber uang negara itu hanya 15%. Selebihnya adalah termasuk anak-anak muda ini, termasuk hotel ini, termasuk yang siapa, udah yang lain yang jualan di toko dan semuanya. Mereka, para petani, nelayan, mereka itu justru jauh lebih besar kontribusinya dibandingkan pemerintah. Jadi aneh kalau kita berpikirnya terbalik, betul tidak? Nah, saya sering mengajak anak muda, karena anak muda mikirnya nyeleneh, gitu. Orang Jawa bilang itu nyeleneh, berputar dia, terbalik. Karena setidak-tidaknya, karena pada usia seperti saya sekarang, saya pernah muda. Dan karena saya pernah muda, tentu saya pernah merasakan. Tapi masa muda saya dengan generasi Anda semua itu beda sekali. Teknologi tidak seperti hari ini, ya, dibandingkan di zaman saya. Saya ini, tetapi saya bersyukur Anda tidak pernah lihat, dulu belum ada TV. Saya masih termasuk generasi yang mendengarkan sepak bola dan bulu tangkis itu dari radio.
bagaimana Ferry Sonovil bisa menyumes dan melawan dan menang Indonesia di Thomas Cup. Itu bukan di TV, tapi di radio. Belum lahir, Pak Wali belum lahir, apalagi ada semua. Ya kan? Mungkin orang tuanya ada juga yang lebih muda dari saya. Tapi saya juga sebagai saksi sejarah yang pernah melihat TV masuk di Indonesia pertama kali hitam putih, kemudian mulai berwarna dan tabung, TV tabung yang besar. Sekarang flat. Sekarang kita bisa nonton TV di situ. Saya mengikuti perkembangan itu. Anda tidak. Anda sekarang adalah menikmati, tapi jangan menjadi generasi penikmat. Jangan jadi generasi pengekor. Jadilah generasi yang ikut menentukan perubahan. Nah, dalam rangka itulah yang saya ingin undang. Sebenarnya kalau kita tinggal berapa menit ini, apa sih sebenarnya yang diharapkan atau enggak gambaran Indonesia ini sekarang kalau ini usianya berapa? 17 100 tahun Indonesia tahun 2045, artinya insya Allah 24 tahun dari hari ini. Pada saat itu Anda umur 41, 4 tahun lebih tua dari Pak Gubernur. Kira-kira Indonesia 100 tahun itu seperti apa? Menurut saya Indonesia 100 tahun Indonesia pada saat itu mungkin teknologinya lebih maju dan aspek-aspek dalam beberapa aspek pun Indonesia pun bisa lebih maju dan Indonesia lebih cerdas. Itu Indonesia itu bisa lebih dikenal di seluruh dunia di negara lain pun lebih bisa meningkatkan prestasinya dalam, seperti saya olahraga lebih bisa meningkatkan prestasinya dalam bidang olahraga tingkat nasional internasional. Coba beliau ini juga bicara sudah seperti bapak-bapak ini kalau pidato. Nanti kita akan meningkatkan, kita akan maju, insya Allah prestasi kita naik. Ya seterusnya. Yang kita perlukan adalah mimpi Indonesia 100 tahun. Apa coba? Kita jadi apa gitu? Coba siapa yang berani? Bang Sadik. Ini. Siapa yang 1 juta Indonesia macam itu? Oh, ini Bang. Bisa dijawab Pak Menteri? Kalau menurut Satu kata atau 2 kata itu? Menurut Clara, 100 tahun Indonesia akan mendatang itu adalah generasi emas. Kenapa? Karena di sana pasti akan ada banyak perubahan dari sektor pembangunan, dari sektor apapun itu pasti akan lebih maju dari teknologi dan lain sebagainya. Dan itu akan menuju kepada Indonesia emas atau Indonesia berliga. Ya, bagus. Itu kan Anda bisa bayangkan Indonesia emas itu seperti apa? Kalau saya pada usia Anda, I will do. Saya kan mengatakan begini, Indonesia 100 tahun mengalahkan Cina. Indonesia 100 tahun mengalahkan Jepang hari ini. Indonesia 100 tahun ada klub sepak bola daripada juara dunia. Ya gitu. Maksud saya terukur jelas. Itu yang saya ingin adik-adik ini semua yang luar biasa dengan teknologi yang seperti ini, serupa ini, kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi terukur, jelas gitu, mimpinya jelas, jangan mimpi di dalam mimpi, nah gitu. Coba siapa yang mau?